Selegram Malaysia ini melakukan aktivitas paranormal dan dikabarkan hilang di dalam hutan. Ditambahkan lagi dengan dikatakan bahwa saat itu dia menstruasi. Untuk mereka yang berpikir waras, ini ada sesuatu yang aneh. Barangkali Selegram Malaysia tidak mengetahui atau mungkin tidak ada aturan di Malaysia bahwa menyebarkan berita hoax itu adalah sebuah tindakan pidana, sehingga dia berpikir bahwa menyebarkan hoax itu juga nggak apa-apa dilakukan di Indonesia. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia alias versi KW. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan warganet Malaysia yang ajaib tersebut. Semoga informasi tersebut berguna dan bermanfaat untuk warganet Indonesia. Video kali ini saya akan berbicara tentang pernak-pernik warganet Malaysia. Ini adalah sebuah contoh bahwa betapa haus akan perhatiannya warganet Malaysia dan melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab, norak, menyusahkan orang lain. Beberapa hari yang lalu, saya membaca sebuah artikel berita yang dituliskan di salah satu media di Malaysia yang memberitakan bahwa seorang influencer, kita sebut aja selebgram Malaysia, itu diberitakan hilang di hutan di Bandung selama 3 hari. Berita ini dituliskan oleh Malay Mail. Malaysian influencer found in Indonesia's Bandung forest after missing for 3 days. Seorang influencer media sosial kenal dengan nama Eika dilaporkan hilang selama 3 hari di sebuah hutan di Bandung, Indonesia, dan ditemukan selamat pada hari Rabu malam. Warga Malaysia berumur 22 tahun ini ditemukan pada pukul 10 malam dan penyelamatannya ini disiarkan secara langsung melalui TikTok. Di dalam siaran langsung itu terlihat bahwa Eka ini terbaring lemah ketika ditemukan. Kehilangan Eka ini menjadi ramai setelah temannya yang bernama Amar Nazhan menyadari bahwa Eka ini telah hilang pada jam 2 pagi pada hari Senin waktu melakukan aktivitas paranormal di dalam hutan. Menurut Amar Nazhan ini terdapat 20 orang yang melakukan aktivitas paranormal tersebut, tapi hanya 7 termasuk Eka ini yang masuk ke dalam hutan. Disebutkan juga bahwa Eka ini adalah satu-satunya perempuan yang masuk ke dalam hutan tersebut, dan ini yang menarik. Dan disebutkan bahwa pada saat itu Eka ini menstruasi. Beberapa fakta yang bisa kita ambil dari artikel berita tersebut adalah Selegram Malaysia ini melakukan aktivitas paranormal dan dikabarkan hilang di dalam hutan. Ditambahkan lagi dengan dikatakan bahwa saat itu dia menstruasi. Ya, seperti kita tahu bahwa untuk mereka yang suka naik gunung atau memasuki hutan belantara begitu, memang sebaiknya dihindari untuk wanita yang sedang menstruasi melakukan aktivitas itu. Karena kita tahu bahwa menstruasi itu mengeluarkan darah, dan darah itu menjadi sesuatu yang wangi untuk makhluk yang tidak kasat mata. Jadi ini seperti untuk membuat sesuatu itu menjadi lebih horor gitu, menjadi lebih rame gitu kan ya. Artikel berita ini membuat saya berpikir dan saya melihat suatu keanehan yang menurut saya ini layak untuk dilihat lebih detail lagi. Karena apa? Dituliskan di dalam berita itu bahwa penyelamatan atau penemuan si Selegram Malaysia yang deso ini itu dilakukan secara siaran langsung melalui media TikTok. Untuk mereka yang berpikir waras, ini ada sesuatu yang aneh. Jika di dalam penyelamatan si Selegram Malaysia ini dilakukan secara siaran langsung TikTok, artinya kalau memang benar si Selegram Malaysia yang top
ini benar-benar hilang, berarti dia memang benar-benar Mengapa saya mengatakan begitu? Karena dengan adanya siaran langsung TikTok ini, itu membuktikan bahwa ada jaringan internet, ada jaringan telepon yang bisa digunakan oleh si selebgram Malaysia ini untuk menghubungi temannya. Jadi tidak harus menunggu 3 hari. Saya tidak tahu ya bagaimana cara berpikir kaum Waham melihat dan membaca berita ini. Akhirnya saya penasaran dan saya ingin melihat apa sih beritanya yang sebenarnya. Kemudian saya pergi ke sumber berita yang ada di Indonesia. Saya membaca dari IDN Times. Di situ dituliskan, selebgram Malaysia hilang di hutan Bandung. Kabar hilangnya influencer media sosial asal Malaysia ramai di dunia maya. Selebgram Malaysia ini dikabarkan hilang di hutan Bandung selepas membuat konten paranormal bersama dengan rekannya. Bahkan kabar ini sudah banyak diberitakan oleh media cyber di negara tetangga ini. Kabar kehilangan selebgram Malaysia ini juga disebutkan sudah dilaporkan kepada kepolisian. Hanya saja setelah dikonfirmasi berita ini tidak benar adanya. Maksud tujuan pembuatan konten tersebut dalam rangka menaikkan rating dan pengikut akun TikTok dan YouTube miliknya. Dengan skenario seolah-olah warga negara asing Malaysia ini bernama Ika itu hilang di hutan Bandung. Ini disebutkan oleh Kapolsek Panyilekan Kompol Kurnia. Ada 3 fakta yang disebutkan. Pertama, kegiatan ini tidak melalui izin di kepolisian. Kronologi peristiwa ini bermula pada hari Minggu 2 Februari jam 7 malam ketika Amar dan Aras melakukan siaran langsung di kawasan Mbah Garut, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Mereka membuat skenario seolah-olah seorang TikToker bernama Eka menghilang setelah melakukan aktivitas paranormal di hutan. Disebutkan, adapun kegiatan ini mendapat izin dari Ketua RT, RW, dan sekretaris di desa terdekat. Hanya saja, tak satu pun pihak kepolisian dilibatkan dalam pengawasan acara tersebut. Kegiatan ini tanpa rekomendasi dari kepolisian dan Polrestabes Bandung. Fakta kedua, selebgram Malaysia ini hanya meminta maaf saja. Si konten kreator ini tidak menyangka kontennya ini akan menjadi perbincangan luas, bahkan menimbulkan keresahan di masyarakat. Ketika polisi turun tangan, Amar dan Aras akhirnya mengakui bahwa konten tersebut hanya rekayasa demi popularitas. Fakta ketiga, selebgram Malaysia ini mengatakan bahwa dia tidak tahu aturan di Indonesia. Kepolisian Jawa Barat itu membenarkan bahwa hal ini merupakan dari skenario untuk tujuan menambah pengikut di media sosial. Para pembuat konten ini juga mengakui tidak tahu jika hal ini membuat kegaduhan. Yang bersangkutan berdalih tidak mengetahui kalau membuat konten hoax dapat dikenai pidana di Indonesia. Barangkali selebgram Malaysia ini tidak mengetahui atau mungkin tidak ada aturan di Malaysia bahwa menyebarkan berita hoax itu adalah sebuah tindakan pidana. Sehingga dia berpikir bahwa menyebarkan hoax itu juga nggak apa-apa dilakukan di Indonesia. Oleh sebab itu, saya berkali-kali mengatakan bahwa selebgram Malaysia ini memang menyusahkan orang, tidak bertanggung jawab, norak. Tim selebgram Malaysia ini dikatakan membuat surat pernyataan dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan seperti ini lagi. Kalau saya menjadi Dirjen Imigrasi Indonesia, tim selebgram Malaysia ini saya akan deportasi langsung. Kamu tidak menghormati hukum yang ada di Indonesia. Kamu menyusahkan orang lain. Kamu bisa dikenakan tindakan pidana karena menyebarkan berita hoax. Mungkin di Malaysia nggak apa-apa menyebarkan berita hoax. Karena itu kamu menganggap di Indonesia juga nggak apa-apa menyebarkan berita hoax. Begitu kan? Kalau teman-teman yang pernah masuk ke warung masakan Minangkabau, itu kan selalu ada ya tulisan di dinding itu. Anda sopan, kami segan. Anda kurang ajar, saya bisa jadi gitu. Saya bisa menjadi malaikat atau setan tergantung bagaimana Anda memperlakukan saya. Sesederhana itu aja. Dan ini juga menunjukkan bahwa rakyat Malaysia itu haus akan perhatian. Sehingga harus melakukan aktivitas paranormal di Indonesia untuk menambah jumlah penonton di TikTok dan di YouTube-nya. Dan menurut saya ini cara-cara yang sangat murahan yang dilakukan oleh selebgram Malaysia
ini. Kenapa saya mengatakan tol? Karena ini jelas-jelas ada tindakan yang tidak bertanggung jawab, norak, dan menyusahkan semua orang. Bagaimana Anda bisa melakukan aktivitas paranormal seperti itu tanpa sepengetahuan pihak kepolisian? Ingat, Anda warga negara asing. Kalau ada apa-apa dengan Anda, anggaplah Anda itu benar-benar hilang, tidak bisa ditemukan. Media Malaysia, saya yakin akan menyalahkan Indonesia. Kenapa nggak bisa ditemukan? Jadi kepada warganet Malaysia, kalau yang ingin melakukan aktivitas paranormal itu, silahkan Anda datang ke Indonesia, naik salah satu gunung yang ada di Jawa, atau Anda pergi ke Lawang Sewu, terus Anda, inilah, sombong aja, Anda coba nantang-nantang gitu. Anda coba nantang-nantang, jadi sebelum Anda naik gunung, Anda nantang-nantang lah. Bahkan saat Anda mendirikan kemah di salah satu titik perhentian gitu, Anda nantang-nantang aja kalau Anda berani gitu ya. Jadi nggak usah pakai skenario-skenario murahan seperti ini. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa konten kreator Malaysia itu sangat membutuhkan penonton dari Indonesia. Jadi kalau saya membaca komentar dari warganet Malaysia yang kegeeran, yang mengatakan bahwa saya membuat konten tentang Malaysia ini agar saya mempunyai banyak penonton dari Malaysia, itu kayaknya orang yang kegeeran, orang yang wahamnya itu tingkat dewa. YouTube atau media sosial tidak peduli Anda dari negara mana. Mereka hanya melihat dari jumlah. Jadi jangan kegeeran mengatakan misalkan satu orang Malaysia itu sama dengan 10 orang Indonesia. Enggak. Di dalam media sosial, mau apakah itu TikTok, YouTube, apapun itu, satu orang Malaysia sama dengan satu orang Indonesia. Apa yang dilakukan oleh selebgram Malaysia ini menunjukkan bahwa mereka memang menginginkan banyak penonton dari Indonesia. Jika video ini membuat Anda bisa tertawa terbahak-bahak melihat kelakuan dari selebgram Malaysia ini, jangan lupa tulis di kolom komentar dan jempolnya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!